Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa, mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita perkuliahan kemahiran hukum pidana, karena ini perkuliahan perdana kita ya di hari Senin jam 19 WIB. Perkenalkan, nama saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi, SIMH. Saya dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan ya. Nah, ini pembahasan yang pertama. Saya akan membahas tentang pendahuluan atau pengertian dari hukum acara pidana ya. Nah, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan hukum pidana material sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilaksanakan atau dijalankan. Jadi hukum acara di Indonesia saat ini telah diatur dalam suatu undang-undang yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHAP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya. Nah, istilah hukum acara pidana ialah hukum proses ya, hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah strafvordering ya, yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas ya, baik hukum pidana substantif material maupun hukum acara pidana formil disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif atau material sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana ya. Hal yang perlu diketahui perbedaan antara hukum pidana material dengan hukum acara pidana formil, yaitu kalau hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan hukum ya yang menunjukkan perbuatan mana yang dikenakan pidana. Sedangkan hukum acara pidana formil adalah bagaimana negara melalui alat kekuasaannya untuk menjatuhkan pidana. Jadi itu perbedaannya ya, hukum pidana formil dengan hukum pidana material ya. Selanjutnya KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagian seperti penyidikan, penuntutan, kemudian mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain itu ada diaturnya ya. Pasal 1 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat bukti terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya ya. Selanjutnya tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material ya. Ini untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material ya, tujuan hukum acara pidana, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur ya, dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hak hukum ya. Kemudian selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana dan apakah pelaku yang didakwakan itu dapat dipersalahkan ya, karena ada azas praduga tidak bersalah ya. Jadi menurut Van Bemmelen mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana, yaitu yang pertama mencari dan menemukan kebenaran, yang kedua pemberian keputusan oleh hakim, yang ketiga pelaksanaan keputusan ya. Selain itu ada 4 tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana, yakni yang pertama fungsi penegakan hukum, yang kedua tujuan mencari dan mendapatkan kebenaran material, kemudian melaksanakan putusan pengadilan, dan yang terakhir tujuannya melindungi hak asasi manusia. Yalah, ya kan, memang harus melindungi hak asasi manusia. Karena hukum itu kita berharap hukum itu mewongke wong ya, itu bahasa Jawanya. Artinya bahasa Indonesianya memanusiakan manusia ya. Jadi tetap harus melindungi hak asasi manusia. Ya, kemudian apabila kita simak definisi hukum acara pidana sebagai diuraikan sebelumnya, maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa tujuan atau fungsi hukum acara pidana adalah untuk menegakkan atau mengkonkretkan hukum pidana material ya. Seperti contoh dikumpulkan sebelumnya, bagaimana seseorang yang melakukan pencurian atau pembunuhan dapat dijatuhkan pidana, yaitu dengan melalui proses penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, dan melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Ya.
Dengan demikian, hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan dua hal yang saling berkaitan dan melengkapi dalam penanganan suatu perkara pidana sehingga kepastian dan keadilan hukum dapat dicapai. Baiklah, sekian dari saya untuk materi malam ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di minggu depan. Terima kasih, saya Iri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.